Baik, ingin saya jelaskan. Jadi persoalannya kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan perhatian kita kepada anak-anak yatim. Karena beliau sendiri yang mengalaminya sebagai anak yatim yang terlunta-lunta, nggak ada yang sayang. Tetapi sejarah Islam atau sirah nabawiyah yang saya baca dari mulai saya di pesantren, dari kecil saya di pesantren, itu dalam pikiran saya waktu dulu saya kecil, Nabi itu seperti anaknya orang gedean, orang besar, anaknya raja. Waktu lahir sinar cemerlang, ya kan, kemudian balkon kerajaan Romawi runtuh, kemudian api yang disembah di Persia itu padam, malaikat ngantri sepanjang jalan menyambut kedatangan. Itu kan cerita. Ketika Nabi lahir nggak ada yang tahu, nggak ada yang mencatat, nggak ada yang menceritakan. Sampai lahirnya saja juga masih banyak pendapat kok. Lahir seorang bayi biasa dari seorang perempuan yang bapaknya sudah meninggal, sudah yatim dalam kandungan, dalam keadaan susah, buat makan aja susah. Itu yang cerita begitu buatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu anak yatim? Allah yang melindungi kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Juga kamu tidak tahu apa, bukan dhalan tersesat dia, artinya tidak tahu mau kemana, ikut siapa, bingung hidup ini. Wajadaka ailan fa'aghna. Dan juga kamu tuh miskin, andon makan sama orang lain. Ailan tuh membebani orang lain, numpang hidup sama orang lain. Ya semacam itu. Ini perlu saya jelaskan dulu. Udah lahir seumur hidup nggak pernah melihat wajah bapak, masih kecil ibunya meninggal, penderitaan demi penderitaan, ikut kakeknya meninggal, ikut paman, ya disuruh menggembala kambing untuk makannya sendiri. Ya silakan saja ahli sejarah mengatakan Allah sengaja menciptakan Nabi Muhammad menggembala kambing karena pada umumnya para nabi menggembala kambing, dan sebelum memimpin manusia Nabi Muhammad dilatih Tuhan memimpin binatang. Ngomong apa sih gitu? Saya baca terus begitu kok. Iya, itu boleh aja untuk madrasah ibtidaiyah mah boleh, tapi ya buat untuk kambing ya. Iya, seperti itu. Ya, Nabi Muhammad kenapa menggembala kambing? Karena dia ingin mandiri, tidak ingin merepotkan pamannya. Karena pamannya Abu Talib itu orang miskin juga. Kamu paham gak sih? Abu Talib itu kepala suku yang punya kekuasaan di Mekah. Ya, suku Quraisy yang menguasai suku Quraisy. Dia kepala suku Quraisy. Mana ada presiden miskin? Gimana lagi? Ada nggak presiden miskin? Iya, artinya bahwa saya ingin mengatakan begini. Saya juga punya ponakan kok. Tapi alhamdulillah ponakannya ikut saya, sini saya muliakan, ya kan? Saya kasih tempat tinggal, rumah, saya kasih tugas sebagai kepala pondok, ya kan, sebagai bendahara di madrasah, saya muliakan. Kalau ada ponakan ikut saya, terus saya suruh menggembala kambing, tidak saya kasih makan, tapi suruh makan sendiri, suruh menggembala kambing, apa komentar kamu? Berani gak kamu mengatakan Abu Talib tidak sayang sama Nabi Muhammad? Berani gak? Jujur dong. Iya dong. Iya, ya udahlah, sudah, kita nggak usah bertengkar, sudah lalu. Kita hanya bisa menganalisa kebenaran, kita tidak tahu persis kayak apa. Tapi yang jelas Nabi Muhammad wanti-wanti anak yatim itu
Kata bahasa sininya amit-amit pitung turunan. Lo nggak kena. Amit-amit pitung aja sampai kita dua anak putu sengsaranya kayak kita. Itu bahasa Jawa, itu bahasa Indonesia apa tuh? Aku berharap anak cucu saya jangan sampai menderita seperti saya sebagai anak yatim yang terlunta-lunta itu. Itu maksudnya. Ya. Nah, itulah makanya sehingga akhirnya kita rumuskan dari suatu pemikiran besar bahwa ternyata kita ini umat Islam dewasa ini terjebak pada ibadah-ibadah ritual yang dibesar-besarkan, haji, ya kan, sholat, bikin masjid, bikin musola, besar-besar gitu. Ya, ibadah-ibadah ritual yang diutamakan. Kita melalaikan ibadah-ibadah sosial. Iya. Jadi saya kasih rumusan sekali lagi. Ketika engkau sibuk dengan ibadah-ibadah ritual sampai engkau melalaikan ibadah-ibadah sosial, agamamu bohong. Sholat yang dibesar-besarkan, itu mikrofonnya tuh, toanya tuh mendengi kemana-mana, iya, mengganggu. Ada kecamatan, ada desa, ada puskesmas semuanya, ya, nyetel lagu Basit Abdul Somad hari Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sehingga semua orang bekerja berhenti. Saya tegur, alasannya ini adalah syiar Islam. Ya, hebat, betul ya, hebat. Sholatnya berjamaah, naik haji tiap tahun, atau sekarang umroh, betul umroh. Ya. Tapi anak yatim tidak sekolah, tidak kamu urusin kok. Banyak orang-orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Sholatmu bohong, fawaidul lil. Saya ngomongin ada dasarnya enggak? Ya terjebak macam itu. Ya jadi kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan anak yatim? Malah yang ada paradigma yang lebih gini. Orang itu kalau sholatnya enggak benar, amal yang lainnya tidak diterima. Pernah dengar enggak? Yang benar bukan begitu. Sekalipun kamu sholatnya rajin, tidak ngurusi anak yatim, sholatmu bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil fawailun. Iya kan begitu. Sekarang saya nanya biar agak cerdas. Ketika kamu sembahyangnya sehari 5 kali berjamaah semua, ya, sikat gigi dibuang, ganti siwak, ceboknya pakai tasuk, gitu, pakai kembali ke abad ke-7, pakai apa? Pakai batu, pakai sorban semua. Setelah itu negeri ini maju nggak? Betul nggak? Maju nggak? Makmur nggak? Cerdas nggak anak cucumu? Iya. Nah itu, jadi artinya pemikiran dikotomi itu yang membuat kita jadi mundur. Ya, ibadahnya salah pilih, ya salah pilih. Ilmu pengetahuannya ada ada ilmu agama, ilmu umum. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Saya nggak ngerti itu konsep-konsep semacam itu, nggak tahu sejak kapan tuh munculnya. Mahdhah ghairu mahdhah, ibadah murni tidak beribadah murni. Ya, ilmu agama, ilmu umum. Artinya begini. Jadi perilaku agama kita yang sementara ini sampai ketika kita zakat saja, kita bagikan, sekitar kita banyak ustadz kan. Tahu nggak buat siapa zakatnya? Untuk ustadz yang belajar ngaji Al-Quran, yang ngajar fikih, yang ngajar tafsir, yang ngajar nahu, ngajar sorob, yang berbahasa Arab lah. Itu dikasihkan. Kalau guru matematika dikasih zakat nggak?
Kalau guru matematika di Jakarta nggak? Guru kimia sampai makanan minuman saja itu merasuk dalam pikiran kita. Kalau kamu minum aqua, ya nggak ada masalah, ya udah. Tapi kalau minum air zam-zam, kamu merasa dapat pahala loh. Betul ya, Bu? Kalau makan buah mangga, nggak ada masalah. Kalau makan buah kurma, ada pahala. Iya. Cebok pakai tisu nggak dapat pahala. Kalau ceboknya pakai batu, pahala. Seperti itu. Ini jadi masalah. Nah, itulah makanya kembali. Jadi artinya saya katakan lagi, Nabi Muhammad di dalam buku-buku sejarah yang kita baca di sekolah-sekolah, lahirnya pada tahun apa namanya? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Raja Abraham menyerang Abraham. Kapan itu tuh? Ternyata menurut Ibnu Asakir itu 45 tahun sebelum Nabi lahir. Menurut Az-Zuhari itu 35 tahun sebelum Nabi lahir. Menurut Ibnu Abbas itu 15 tahun sebelum Nabi lahir. Yang benar mana? Apa tahun itu? Tentara Gajah enggak kan? 45 tahun sebelum Nabi lahir. Nah, nggak tahu Khulasatu Nurul Yaqin itu dari mana ngambilnya tuh? Itu. Lah ya iya, ini persoalannya. Baiklah, saya kira bahwa Nabi agamanya apa? Belum ada Islam. Istrinya agamanya apa? Ya belum ada Islam. Orang kaget waktu Nabi Muhammad mengawini Siti Khadijah, agamanya apa? Masa bukan Islam? Yang Islam kapan lahirnya? Ada yang kaget-kaget tuh. Masa Khadijah bukan muslimah waktu dikawin Nabi? Jadi agamanya apa? Memangnya agama Islam kapan munculnya? Nah, sekarang kita mempelajari gini. Kita nggak tahu, tidak ada bukti artefaknya, nggak ada. Kita pakainya asumsi, ya, hipotesa. Nggak bisa, direct evidence nggak bisa. Kita sudah terlalu lama sekali. Di Arab itu, agama-agama yang ada di Jazirah Arabia itu agama Yahudi, agama Nasrani, ateis yang tidak bertuhan, penyembah berhala, sedikit majusi, ya kan gitu. Nah, sekarang Anda setuju nggak kalau kita mengandai, berhipotesa? Nabi Muhammad berhipotesa, Nabi Muhammad beragama Yahudi. Bagaimana menurut Anda? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sekaligus menyembah berhala, setuju nggak? Enggak. Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu ateis, masuk akal nggak? Enggak. Nah kalau Kristen, iya. Sebab kalau dibilang Kristen, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Siti Aminah itu anaknya Abu Qabs. Abu Qabs itu ketika muda dia pergi ke, ini hadisnya ada di sebuah hari ada, pergi ke Syam, di sana melihat orang Kristen ke gereja masih penyembah berhala ya waktu itu. Dia kagum sama orang Kristen. Nah ini dia masuk Islam. Nah ketika pulang itu diusir oleh kabilahnya, itu sudah akui karena agama aneh gitu. Itu dia karena masuk Islam, namanya Abu Qabs. Nah, Nabi Muhammad sendiri waktu kecil itu dipanggilnya Muhammad bin Abi Qabs.
Sampai Nabi Muhammad setelah dia dewasa, setelah dia jadi rasul, dia marah, naik mimbar, dia katakan kepada sahabat, "Mana anak? Anda Muhammad bin Abi Kabasila, ana Muhammad bin Abdullah." Itu. Sudah selesai, kita setuju. Muhammad bin Abdullah. Karena biasanya di negara kalau menyebut nama itu dari pihak ibu itu sepertinya tidak terhormat ya. Betul nggak? Kalau kamu orang makanya umpamanya Hasan bin Abdullah, nama binnya nama ibunya, tersinggung nggak? Itu persoalannya. Nah itu seperti itu. Jadi artinya ketika kita melihat ibu kanjeng Nabi itu apa, bapaknya agamanya apa segala macam, saya kira tetapi ada peluang lagi nih, di tengah-tengah masyarakat di Jazirah Arabia ada satu agama yang bercampur dengan mereka ikut menyembah berhala juga. Tapi di dalam hati mereka bertuhan yang esa. Awas. Nah ini namanya kelompok hunafa. Ketika ditegur mereka, kenapa kau nyembah berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mendekatkan diri dengan Allah. Itu hunafa. Nah hunafa itu identik dengan pengikut Nabi Ibrahim. Ya kita bagaimana sholatnya saya nggak tahu ya, karena sholat kita juga berbeda dengan nabi-nabi yang lain gitu. Nah itulah kira-kira semacam itu. Jadi artinya begini, ketika kita mengungkap sejarah dari berbagai sumber yang berbeda-beda ya Pak Habib Cinta jangan tersinggung dong karena saya berbeda. Betul nggak? Saya tidak menyalahkan Anda kok. Ya kan, tidak menyalahkan Anda. Ya udah sejarah kita gali, silakan. Ya, jadi artinya begini sebagai penutup. Baca sejarah itu supaya kamu lebih objektif. Cobalah baca dari sumber-sumber sejarah yang berbeda-beda. Sejarah yang ditulis oleh Syiah, baca dong. Yang oleh ahli sunnah, baca dong. Yang tulis oleh Mu'tazilah, baca dong. Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, segala macam, semua dong. Termasuk yang ditulis oleh para orientasi, baca semuanya. Di situlah kamu memilih. Bukan baca kitab yang kamu beli di toko, terus kamu paksakan sebagai kebenaran, kalau tidak sama semuanya salah, segimana? Sebab namanya orang menulis sejarah, jujur saja, sejarah yang menulis adalah yang menang. Yang menulis sejarah adalah yang menang. Jadi nanti siapa yang salah, siapa yang benar, sulit untuk dibuktikan. Yang jelas siapa yang menang. Yang menang itu yang benar. Yang kalah, dia salah. Betul nggak? Betul nggak? Yang salah yang kalah. Yang menang yang benar, kayak mereka semacam itu. Jadi artinya ketidakjujuran dalam penulisan sejarah itu sangat besar sekali. Jadi ya sementara kita belum mengambil keputusan apapun, ya biarkan itu sebagai hipotesa tanpa kesimpulan. Apa salahnya kita tidak mengambil kesimpulan? Terima kasih.